Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran meskipun dalam keadaan daring seperti ini. Tak lupa pula, salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita diberikan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya ingin memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Kami dari kelompok 6. Nama saya Masita Khairani sebagai moderator. Nama saya Siti Rafika Sam. Kami akan mempresentasikan tentang geostrategi dan ketahanan nasional. Saya sebagai pemateri pertama akan memulai presentasinya. Apa sih itu geostrategi? Nah, geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang lingkup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Atas dasar pengertian sederhana itu, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Wujud dari geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia dirumuskan bukan untuk kepentingan politik menguasai bangsa lain atau perang, tetapi sebagai kondisi, metode, dan doktrin untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional guna merealisasikan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta mewujudkan tujuan nasional, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian, geostrategi Indonesia selanjutnya dirumuskan dalam wujud konsep ketahanan nasional atau National Endurance Republik Indonesia. Yang ketiga, yaitu sejarah dan konsep ketahanan nasional Republik Indonesia. Inspirasi membangun ketahanan nasional sejarah Republik Indonesia, khususnya sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, mencatat bahwa di dalam dinamika mengisi kemerdekaannya, bangsa Indonesia terus-menerus dihadapkan pada berbagai kesulitan, tantangan, dan ancaman yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang hampir membinasakan kelangsungan hidupnya. Berbagai macam kesulitan dan ancaman itu meliputi seluruh bidang kehidupan nasional. Kondisi ini secara tidak langsung ataupun secara langsung menimbulkan dampak negatif terhadap seluruh aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial, kemasyarakatan, dan mempengaruhi serta membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi NKRI. Kemampuan bangsa Indonesia mempertahankan negara untuk tetap tegak berdiri karena bangsa Indonesia memiliki keuletan dan ketangguhan yang dibimbing oleh kesadaran, pengakuan, dan kemauan untuk mengembangkan kekuatan nasional, didasari oleh landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional, Undang-Undang 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. Istilah keuletan dan ketangguhan merupakan dua hal yang membentuk ketahanan nasional. Dinamika ketahanan nasional dapat dipelajari dari gerak langkah bangsa Indonesia di dalam kehidupan nasionalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Nama saya Siti Rafika Sam. D. Pengertian ketahanan nasional. Pengertian dari ketahanan nasional yaitu merupakan kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar.
untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Ada 3 perspektif atau sudut pandang tentang konsepsi ketahanan nasional. Ketiganya yaitu yang pertama, ketahanan nasional sebagai kondisi, yaitu perspektif ini melihat ketahanan nasional sebagai suatu penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai sebuah pendekatan, metode, atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan, khususnya dalam membangun negara. Selanjutnya, pokok pikiran ketahanan nasional Republik Indonesia. A. Eksistensi manusia Indonesia sebagai manusia berbudaya. Sebagai manusia berbudaya, manusia mengadakan hubungan dengan alam sekitarnya dalam usaha memenuhi kebutuhan material dan spiritual dengan menggunakan kemampuannya. Yang kedua, tujuan nasional bangsa Indonesia. Dalam konteks manusia Indonesia yang berbudaya, sebagai warga organisasi negara Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab mewujudkan tujuan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang ketiga, falsafah dan ideologi Pancasila. Makna falsafah dan ideologi bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung dalam alinea pertama yang bermakna bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia. Alinea kedua bermakna bahwa adanya masa depan yang harus diraih. Alinea ketiga yaitu bermakna bahwa bila negara ingin mencapai cita-cita, maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapat ridho Tuhan yang merupakan dorongan spiritual. Yang keempat, alinea keempat bermakna bahwa cita-cita yang telah ditetapkan harus mampu dicapai oleh bangsa Indonesia melalui ruang lingkup NKRI. Selanjutnya, yaitu pengertian konsepsi ketahanan nasional Republik Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional Republik Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Hakikat ketahanan nasional Republik Indonesia. Yang pertama, hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Yang kedua, hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yaitu pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Perkenalkan, nama saya Wirindisa Louis. Selanjutnya, Asas Ketahanan Nasional Republik Indonesia. A. Asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan bernilai intrinsik dan bersifat mendasar, berdampingan pada kondisi apapun, pembangkit utama dalam sistem kehidupan nasional. B. Asas komprehensif integral. Sistem kehidupan nasional meliputi aspek ilmiah dan aspek sosial dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang selaras, serasi, dan seimbang di dalam kehidupan nasional. C. Asas wawasan diri. Sistem kehidupan nasional yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan wawasan diri ke dalam dan keluar.
Yang pertama, wawasan ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang profesional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Yang kedua, wawasan keluar bertujuan untuk mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis dan menerima kenyataan adanya interaksi dan pengaruh perkembangan dunia. Selanjutnya, D. Asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan nasional model Astragatra. Bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional tersendiri, yaitu Astragatra, yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Trigatra. A. Gatra letak dan kedudukan geografi. Kedudukan geografis wilayah negara menunjukkan tentang lokasi negara, yang terdiri dari intercept, yaitu menampakkan corak dan tata susunan keadaan, outercept, yaitu menunjukkan dan menampakkan keadaan maupun kondisi lingkungan, gatra, keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam Indonesia terletak di daerah Katulistiwa, dalam lingkungan yang hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, sehingga memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia. Perkembangan jumlah penduduk Indonesia telah meningkat tajam sejak pertengahan abad ke-20. Pada awal abad ke-20, penduduk Indonesia diperkirakan kurang dari 30 juta jiwa. Sekitar kemerdekaan diperkirakan sekitar 70 juta jiwa. Akhir abad ke-20 telah mencapai lebih dari 200 juta jiwa penduduk. Selanjutnya, Pancagatra. A. Gatra ideologi, B. Gatra politik, C. Gatra ekonomi, dan D. Gatra sosial dan budaya. Pembangunan di Indonesia menghasilkan struktur sosial masyarakat yang berbudaya, beradab, dan beragama. Kebudayaan daerah, berkebudayaan suku-suku, ini telah lama berkomunikasi dan berinteraksi dalam kesetaraan. Kebudayaan daerah merupakan kerangka dari kehidupan sosial Indonesia. Kebudayaan nasional merupakan identitas dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia, yang secara umum memiliki sifat religius, kekeluargaan, serba selaras, dan kekerakyatan. A. Gatra pertahanan dan keamanan. Pokok pertahanan dan ketahanan Indonesia adalah kemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia. Hakikat ketahanan nasional merupakan keuletan dan ketangguhan bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara, yang ditandai sebagai berikut. Pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai, penyelenggaraan pertahanan dan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertahanan dan keamanan merupakan upaya nasional terpadu. Segenap kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan diorganisasikan dalam satu wadah, yaitu TNI dan Polri. Pos kekuatan HAMKAM difokuskan pada TNI untuk ancaman dari luar dan Polri untuk ancaman dalam negeri. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, saya akan menutup presentasi kami pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan materi atau kesalahan kata-kata saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.